Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, Selat Hormuz kembali menjadi sorotan. Berapa banyak kapal yang masih bisa melintas dan berapa yang justru menjadi target serangan? Data pelacakan kapal menunjukkan sejak perang melawan Iran dimulai, total 279 kapal berhasil melewati Selat Hormuz. Namun, dari jumlah tersebut, 22 kapal dilaporkan mengalami serangan. Angka ini menggambarkan situasi yang tetap berjalan tetapi penuh resiko tinggi bagi pelayaran internasional. Dampak konflik sangat terasa pada jumlah kapal yang melintas. Jika sebelumnya sekitar 100 kapal bisa melewati Selat Hormuz setiap hari, kini angkanya anjlok drastis. Dalam lebih dari 1 bulan, hanya 279 kapal yang tercatat melintas. Artinya, terjadi penurunan lebih dari 95% dibandingkan kondisi normal. Bahkan setelah gencatan senjata diumumkan, jumlah kapal yang bergerak masih sangat terbatas. Hanya puluhan kapal yang berani masuk dan keluar dari jalur tersebut. Akibatnya, ratusan kapal lainnya terjebak di teluk menunggu situasi membaik. Di balik angka kapal yang melintas, ada fakta lain yang tak kalah penting, yaitu serangan yang terus terjadi. Sebanyak 22 kapal dilaporkan diserang sejak konflik dimulai. Serangan ini tersebar di berbagai wilayah perairan, mulai dari Uni Emirat Arab hingga Oman, bahkan hingga Qatar dan Irak. Ini menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya terpusat di satu titik, tetapi meluas di sepanjang jalur energi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, setiap kapal yang melintas harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Meski situasi memanas, aktivitas pelayaran belum sepenuhnya berhenti. Setidaknya 3 kapal tanker tercatat tetap memasuki teluk melalui Selat Hormuz dalam 1 hari pada Selasa 14 April 2026. Salah satunya adalah kapal berbendera Panama yang memilih rute baru di dekat Pulau Larak mengikuti arahan militer Iran. Rute ini menjadi jalur alternatif setelah wilayah utama dinyatakan beresiko tinggi. 2 kapal lainnya yang bahkan masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat juga tetap melintas tanpa gangguan. Karena tidak menuju pelabuhan Iran, kapal-kapal ini tidak terkena dampak langsung dari blokade yang diberlakukan oleh Washington. Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran pada Senin 13 April 2026. Langkah ini ditujukan untuk mengontrol lalu lintas kapal yang masuk dan keluar dari wilayah Iran. Namun, kebijakan ini justru menambah kebingungan di lapangan. Di satu sisi, kapal internasional masih diizinkan melintas. Di lain sisi, Iran juga mengeluarkan instruksi sendiri yang berbeda. Situasi ini membuat para pelaut harus menghadapi 2 aturan sekaligus dalam 1 jalur pelayaran yang sama. Resiko pun meningkat, bukan hanya karena konflik, tetapi juga karena ketidakpastian aturan. Sebelum konflik, Selat Hormuz memiliki jalur pelayaran yang jelas dan teratur, seperti jalan tol laut. Namun kini, sistem itu berubah drastis. Iran mengarahkan kapal untuk menggunakan jalur baru di sekitar Pulau Larak. Bahkan, area jalur lama disebut sebagai zona terlarang dengan ancaman adanya ranjau laut. Pernyataan keras juga sempat dilontarkan bahwa kapal yang mencoba melintas tanpa izin bisa menjadi target serangan. Kondisi ini membuat pelayaran menjadi jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Iya, Selat Hormuz belum sepenuhnya tertutup, masih ada kapal yang berhasil melintas meski jumlahnya jauh berkurang. Namun, dengan 22 kapal yang sudah diserang dan aturan yang saling bertabrakan, resiko pelayaran meningkat drastis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.